Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Santosa dari SD Negeri Pangabatan. Kali ini saya akan bercerita tentang suatu kisah yang diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Jawa Tengah dengan judul Timun Mas. Teman-teman, sudah tahu belum cerita Timun Mas? Apa? Belum? Baiklah, begini ceritanya. Di pelosok desa yang jauh sekali, tinggallah seorang nenek tua yang tidak mempunyai anak maupun suami. Dialah Mbok Rondo. Seperti hari-hari biasa, Mbok Rondo mencari kayu bakar. Seharian ini, Mbok Rondo merasa lelah sekali. Sambil duduk beristirahat, Mbok Rondo berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang cantik agar dapat bisa menemaniku mencari kayu bakar. Teman-teman, kemudian apa yang terjadi? Datanglah raksasa yang besar sekali. Dung, dung, dung. Ha 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 ha. Hei Mbok Rondo, apa yang kau minta tadi? Ampun raksasa, aku minta seorang anak yang cantik agar dapat bisa menemaniku mencari kayu bakar. Kau minta seorang anak? Baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Jika anakmu sudah berumur 17 tahun, aku akan memintanya kembali dan aku akan memakannya. Ha 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 ha. Baiklah jika itu permintaanmu. Raksasa pun memberikan benih mentimun kepada Mbok Rondo. Dengan senangnya, Mbok Rondo pun bergegas pulang untuk menanam benih mentimun tersebut. Teman-teman, pada satu malam, mentimun itu sudah tumbuh subur. Tetapi ada satu mentimun yang berwarna kuning kemasan. Sudah saatnya mentimun ini kupanen. Alhamdulillah, mentimun ini besar dan cantik sekali. Akan kubelah mentimun ini. Astaga, ada bayi yang mungil dan cantik. Cup 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 nak. Akan kuberi nama kau Timun Mas. Oh anakku. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Tetapi di umur yang ke-17 tahun, Timun Mas sangat sedih karena sebentar lagi raksasa akan menagih janji. Bagaimana ini Mbak jika aku akan dimakan raksasa? Tenanglah anakku, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Amin. Teman-teman, dalam hati Mbok Rondo juga ketakutan sekali. Karena sebentar lagi anaknya akan diambil dan akan dimakan raksasa. Pada malam hari, Mbok Rondo pun bermimpi bertemu dengan seorang pertapa. Keesokan harinya pun, Mbok Rondo pergi ke gunung untuk menemui pertapa tersebut. Sesampainya di gunung, Mbok Rondo bertemu dengan pertapa tersebut. Mbok Rondo pun segera menceritakan kejadian-kejadian yang dialami Mbok Rondo.
Pertapa tersebut memberikan 4 buntelan yang berisi buntelan pertama berisi benih mentimun, buntelan kedua berisi jarum, buntelan ketiga berisi garam, buntelan keempat berisi terasi. Mbok Rondo pun bergegas pulang untuk memberikan 4 buntelan kepada Timun Mas. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo memberikan 4 buntelan kepada Timun Mas. Tenanglah anakku, kita sudah ada penangkalnya. Terima kasih, Mbok. Ini, gunakanlah 4 buntelan ini untuk melawan raksasa itu. Timun Mas pun segera berlari melewati pintu belakang rumah. Teman-teman, kemudian bumi berguncang. Pertanda raksasa itu akan segera datang. Dung, dung, dung. Ha 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 ha. Hei Mbak Rondo, keluarkanlah Timun Mas itu. Mbok Rondo pun menjawabnya dengan sambil gemetaran dan ketakutan. Ampun raksasa, Timun Mas tidak ada di rumah. Kemudian raksasa pun merasa marah dan kecewa. Raksasa itu kemudian melihat Timun Mas sedang berlari melewati hutan. Raksasa pun mengejar Timun Mas tersebut. Timun Mas pun merasa ketakutan. Ia pun melempar buntelan pertama yang berisi benih mentimun. Seketika benih mentimun itu berubah menjadi kebun mentimun. Karena raksasa merasa lapar, ia pun berhenti untuk memakan timun-timun tersebut. Dum, dum, dum. Hah, pohon apakah ini? Hah, pohon mentimun? Akan kumakan mentimun ini terlebih dahulu. Am. Setelah selesai makan, raksasa pun mengejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun melempar buntelan yang kedua yang berisi jarum. Seketika jarum itu berubah menjadi pohon berduri. Raksasa pun merasa kesakitan. Dung, dung, dung. Hah, pohon apa ini? Kenapa kakiku merasa sakit sekali? Oh, mengganggu saja. Kemudian raksasa mengejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun melempar buntelan yang ketiga yang berisi garam. Seketika garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa pun harus berenang melewati lautan tersebut. Dum, dum, dum. Hah, kenapa di sini ada lautan? Akan kuseberangi lautan ini. Wah, tunggu aku kau, Timun Mas. Ternyata raksasa itu bisa melewati lautan tersebut. Timun Mas pun melempar buntelan yang keempat yang berisi terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi lumpur penghisap. Dung, dung, dung. Hah, sejak kapan di sini ada lumpur? Kenapa aku terhisap? Tolong! Kemudian raksasa itu terhisap dan mati. Timun Mas pun selamat. Ia kembali ke rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo pun merasa senang sekali karena bisa berjumpa kembali kepada Timun Mas.
Teman-teman, dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah pertama, kerja keras dan pantang menyerah. Hikmah kedua, kerja keras harus disertai dengan doa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.